Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini sungguh istimewa, karena hari ini kita akan mengenangkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita, membuktikan cintanya kepada kita. Bahkan inilah hari ketika Tuhan meminta kita mengenangkannya. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Apa yang dikenangkan? Yang dikenangkan adalah tindakan cintanya. Cintanya yang berupa pemberian diri. Bukan konsep, bukan pengertian, tetapi sebuah tindakan. Hari ini adalah saat ketika Tuhan menjelaskan apa yang Dia lakukan besok. Dia akan memanggul salib, kemudian wafat di kayu salib, dan masuk di dalam kematian. Tetapi apa yang Dia lakukan besok bukan keputusasaan, bukan keterpaksaan, bukan tidak ada pilihan, tetapi adalah tindakan nyata yang sadar bahwa Dia mencintai kita tanpa batas. Kematian dan derita tidak menghalangi cintanya kepada kita. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari inilah semuanya itu dijelaskan, sehingga kita mengerti. Hari ini juga Tuhan mengatakan bahwa kita tidak lagi sama. Kenapa? Karena kita akan makan tubuhnya dan minum darahnya. Artinya, di dalam diri kita mengalir tubuh dan darah Tuhan sendiri. Terjadi kesatuan yang begitu mendalam sampai sebuah kesatuan eksistensial. Kesatuan yang tak terpisahkan lagi. Dan karena itu, terjadilah yang namanya shalom, damai sejahtera, selamat, surga. Karena Allah dan manusia menjadi satu. Ketika Tuhan sendiri memberikan tubuhnya dan darahnya. Di dalam diri kitalah mengalir tubuh Kristus dan darah Kristus. Terjadilah kesatuan eksistensial yang manusiawi dan yang ilahi. Dan itulah keselamatan, itulah surga. Kesatuan Allah dan manusia dalam kasih. Jumbuing kawula Gusti. Dan itulah shalom, itulah damai sejahtera, itulah selamat, itulah surga. Karena itu kalau hari ini kita mengenangkan Tuhan yang memberikan dirinya, memberikan tubuh dan darahnya, kita mengenangkan cintanya. Tetapi yang dipakai adalah anamnese, bukan mengingat-ingat. Karena mengingat-ingat lebih pada konsep, pada pikiran. Anamnese lebih kepada sakramen, sakramental. Ketika kita mengenangkannya, yang kita kenangkan itu sekaligus terjadi, efektif sekarang juga. Dahulu, ribuan tahun yang lalu, ketika Tuhan menyerahkan tubuhnya dan darahnya, kita kenangkan sekarang ini, dan sekarang peristiwa yang dulu itu kita alami secara nyata. Bukan diulang, tetapi yang terjadi peristiwa yang sama kita mengalaminya sekarang secara sakramental. Efektif dan terjadi saat ini kepadaku. Dan ketika kita sudah bersatu dengan Tuhan, kita sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi. Cukup. Karena itu kita diminta bertindak, bersikap, mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dicintai oleh Tuhan hari ini. Dan karena itu kita terus-menerus mengenangkannya setiap hari. Sehingga kesatuan itu semakin nyata dan mengalir di dalam perasaan, pikiran, dan tindakan saya setiap hari. Kita semua kemudian menjadi satu. Keterpisahan adalah ilusi. Karena di dalam diri kita mengalir tubuh dan darah yang sama, yaitu tubuh dan darah Tuhan sendiri.
Inilah puncak dan sekaligus sumber hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, kita persembahkan ke dalam puncak hidup kita. Dipersatukan dengan persembahan dan korban Yesus di atas kayu salib, yang menjadi keselamatan bukan hanya bagi saya, tetapi bagi semua orang. Dan kemudian dari atas altar itu, dari atas persembahan itu, kita menerima kekuatan, yaitu tubuh dan darah Tuhan sendiri, yang terus mengalir di dalam diri kita, memberi hidup. Di dalam diri kita ada hidup ilahi, hidup Tuhan sendiri. Dan karena itu kita mengalami kehidupan yang sempurna. Tubuh kita yang manusiawi diubah oleh tubuhnya yang mulia. Karena di dalam diri kita mengalir darahnya, juga meresap tubuhnya. Sehingga kita menjadi tubuh Kristus. Dan kita mempunyai kesatuan yang eksistensial, yang tak terpisahkan dengan Sang Kepala, yaitu Tuhan sendiri. Kalau Sang Kepala sudah selamat, bangkit mulia, tubuhnya juga sama. Tubuh kita yang manusiawi ini menjadi yang ilahi. Hari inilah rahasia itu dinyatakan oleh Tuhan. Dasarnya adalah cinta. Maka kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah karena kita mencintai Tuhan. Dan kita mencintai sesama kita yang begitu dicintai oleh Tuhan. Dan dalam kenyataannya, sesama adalah satu dengan diri kita sendiri. Bukan dua entitas yang berbeda. Karena kita hidup dari sumber yang sama, Tuhan sendiri. Di dalam diri kita semua mengalir tubuhnya, mengalir darahnya. Ada kesatuan yang sungguh-sungguh mendalam, tak terpisahkan, eksistensial. Maka tindakan mengasihi sesama sama dengan mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri sama dengan mengasihi sesama kita. Di dalam Tuhan kita hidup di dalam kasih. In unum caritas, in dubium unitas. Dalam segalanya cinta kasih nomor satu. Dalam keraguan kesatuan yang kita utamakan. Karena di dalam diri kita mengalir darah yang sama, tubuh yang sama. Dan betapa pentingnya kita mengenangkan peristiwa ini, supaya kenangan itu sungguh-sungguh meresap di dalam diri kita. Peristiwa yang dulu dilakukan Tuhan, kita alami secara nyata sekarang ini juga setiap kali kita mengenangkannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, cukup bagi kita. Tidak perlu apa-apa. Kita sudah mempunyai kehidupan kekal. Kita sudah mengalami keselamatan. Kita sudah mengalami kesatuan dengan Tuhan sendiri. Tinggal menyatakan dalam tindakan, perkataan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Maka handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.